kan udah dibangun kan dari kecil kalau nakal kan disuntik Pak Dokter, disuntik Bu Dokter kayak gitu ya. Itu yang pertama dibangun pertama seperti itu nih. Kemudian ada juga lagu Ria Enes sama Susan, tahu kan? Lagu Ria Enes sama Susan yang Susan pengen jadi dokter, ya kan? Iya. Itu kalau dia udah jadi dokter ngapain? Nyuntik orang lewat loh. Mau Mau nyuntik orang lewat. Jadi persepsinya anak-anak itu dokter itu kerjaannya nyuntik orang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. sama. Udah join. Terima kasih udah join. Ini memang plannya nggak di ini ya. Jadi nggak dipersiapkan untuk publikasi. Jadi memang dadakan banget gitu loh. Kita pengen ngobrol-ngobrol gitu. Oke, selamat datang. Terima kasih yang udah join. Aneh gak sih? Gue yang di bawah tapi malah jadi seolah host. Gak apa-apa lah. Biarin ya. Ntar aku mau iniin di Instagram aku. Instagram, di Twitter aku. Oke. Coba deh ngecek tampilan di HP lain deh, di akun lain. Siap. Oke, selamat datang nih. Sorry gue yang di bawah, tapi gue yang seolah jadi hostnya ya. Jadi nggak apa-apa ya, santai ya. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam sesi teman ngobrol Mindok. Ya kebetulan Belin kan Mindok juga, jadi nggak masalah kan ya. Jadi ini, kita ngobrol di luar grup ya. Tapi kita gibahin admin yang lain. Gibahin admin yang lain. Boleh. Oke, kali ini kita bersama saya Rifki Aleris dan Dr. Belinda Sari. Kita sama-sama di admin Kortugi ya. Jadi kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih karena kita, kalau saya di Jogja, Belinda lagi di Semarang ya? Yes. Ya kan? Lagi di Semarang. Ya. Nah, kalau kegiatan sehari-hari sih, Dokter Belinda ini di Puskesmas ya, PTT di Puskesmas di Bogor. Di mana? Cijeruk? Iya. Di mana? Di Cijeruk, di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Oke, ya. Nah, kita mau ngomongin apa sih? Kita hari ini nih ngomongin tentang dokter gigi yang diduakan. Jadi diduakan sama siapa ya? Ya sama pasien-pasien, sama masyarakat. Diduakannya seperti apa? Biasanya gini nih. Ya ini kan unek-unek ya, unek-unek dokter gigi ketika diduakan sama pasien. Jadi diduakannya dalam bentuk apa ya? Misalnya nih, diduakan masyarakat karena si masyarakat lebih percaya mitos atau omongan tetangga, padahal tetangganya bukan dokter gigi. Ya, giliran dia punya tetangga dokter gigi malah buat akut-akutin anaknya. Kalau nakal nanti disuntik Pak itu loh, ya, sama Bu Dokter itu loh yang sebelah rumah kan gitu kan biasanya. Nah, sampai baru ngeliat dari kejauhan aja udah nangis. Padahal tetangga sendiri gitu. Nah, giliran tetangganya bukan dokter ngomongin mitos, dipercaya langsung. Gitu iya, kan? benar. Nah, kemudian bentuk diduakannya seperti apa lagi? Seperti orang-orang lebih percaya pada influencer yang toksik yang dia mengajarkan sesuatu yang salah. Jadi dia bukan influencer lagi, tapi influenza karena nyebarin virus yang nggak berguna gitu. Sesat. Dan sesat gitu ya. Dan info kesesatan bukan info kesehatan. Iya benar. Apalagi nih ada yang media-media massa yang cuman modal clickbait aja dan dalamnya ya antah berantah dan dia sesat juga gitu kan banyak juga yang kayak gitu dan masyarakat lebih percaya itu daripada percaya ke dokter gigi. Nah, para pelakor ini membuat masyarakat yang seharusnya bisa mendatangi dokter gigi dengan segera untuk melakukan perawatan itu malah menunda dengan segala ide briliannya gitu loh ya, brilian ya untuk menangani masalah mulutnya sendiri gitu. Jadi para pelakor ini punya satu peran ya untuk menjauhkan masyarakat dari dokter gigi. Nah, di saat itulah dokter gigi diduakan. Nah, kita sharing-sharing nih, terutama yang mungkin Dokter Belinda yang praktik di puskesmas dan sering ketemu orang, sering ketemu masyarakat, barangkali juga sering diduakan juga kayak gitu. Nah, ini kan kita ngobrol soal itu sekarang. Oke, selamat datang yang baru datang ya. Ini sorry gue di bawah dan gue seolah bintang tamu, seolah gue tuan rumah gitu loh.
padahal dihindar juga gitu. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita bicara tentang ketika dokter gigi didoakan. Ya, kita ngobrol-ngobrol bersama. Hai, hai semua. Oke, selamat datang semuanya yang baru hadir. Oke, kita akan ngobrol nih, terutama soal swamedikasi. Swamedikasi ini apa bahasa Inggrisnya? Self medication. Jadi ngobatin sendiri kayak gitu. Nah, kira-kira nih Belinda melihat di masyarakat nih swamedikasi ini masih sesubur apa sih? Silakan. Sesubur apa? Sesubur jamur di musim Sesubur penghujan gitu. jamur Kayak Palu. yang terakhir kemarin viral banget itu kan yang bawang putih tuh ya Mas ya. Jadi kalau misalnya sakit gigi di sebelah kanan itu geprek bawang putih, terus bawang putihnya ditempel di pergelangan tangan kiri gitu. Alhasil sakit giginya hilang gitu karena ternyata dari abis ditempel di sini, yang di sininya nih melepuh gitu kan. Karena kemarin apa dibahas ada kandungan apa gitu ya di bawang putih. Nah ini ternyata aku pikir cuman di apa namanya sosial media doang kan. Tapi ternyata temen aku tuh ngirimin, Bel, nih gue dapat ini nih dapat kasus dan emang bener melepuh gitu, kayak gitu. Itu yang temen aku dapetin. Kalau aku sendiri dapetin adalah mungkin kemarin kayaknya aku udah cerita ya. Jadi dia udah abses, udah bengkak gitu kan, udah bengkak banget itu tuh udah kayak ya udah bengkak banget lah gitu kan. Dia datang gitu, saya tanya gitu, ini bengkaknya udah berapa lama Bu gitu. 1 minggu Dok gitu katanya. 1 minggu kita langsung dalam hati itu ya Allah alhamdulillah nih orang masih hidup gitu kan. Tapi nggak tahu itu 1 minggunya orang-orang ini beneran 1 minggu apa enggak ya. Terus saya tanya emang kenapa Bu kok nggak dibawa ke sini segera gitu. Iya Dok, soalnya ini diobatin dulu pakai air doa. Nah, pakai air doa dulu gitu. Ya udah itu yang namanya kepercayaan masyarakat. Ini kayaknya aku udah ngomong deh minggu kemarin ya. Iya pokoknya itu kepercayaan masyarakat sih. Cuman ya akhirnya saya cuman bisa bilang ya kalaupun misalnya dengan air doa tetap harus dibarengi dengan ke dokter gitu. Jadi supaya dicek. Jadi kalau ini tuh sebenarnya prinsip yang namanya kayak pengobatan itu kan kepercayaan masyarakat ya. Mau yang dia pakai herbal atau dia mau ke dokter ini atau dia mau ke alternatif ini, itu kan semua itu berdasar kepercayaan masyarakat gitu. Mereka kalau udah percaya kita nggak bisa ini, kita kasih kebebasan. Cuman saya selalu pesankan ke orang-orang yang datang, pasien-pasien itu, kalau mau berobat dengan alternatif yang tidak di apa namanya, bukan ke tenaga medis, monggo silahkan. Cuman pesan saya tetap harus ada kontrol ke dokter gitu. Jadi tetap jangan terus kayak misalnya kan yang kebanyakan itu misalnya darah tinggi gitu kan, minum herbal apa gitu kan. Terus ternyata tahu-tahu nggak tertolong kayak gitu. Kayak kemarin yang sakit gigi ditempel di sini, tahu-tahu sininya tangannya melepuh gitu kan. Kayak gitu-gitulah Mas. Yang banyak muncul. Ya, kayak gitu. Jadi apa ya? Kayak mungkin pengalaman orang-orang terdahulu yang membuktikan bahwa bawang putih ini sebagai berkhasiat sebagai apa kayak gitu. Kemudian sisanya adalah cocok logi dan kemudian ditambah-tambahin karena dia diturunkan, kemudian disebarkan dengan segala macam bumbunya. Maka hasil akhirnya adalah bawang putih yang ditempelkan ke pergelangan tangan. Kita nggak tahu gimana proses berpikirnya dari awal hingga akhir. Cuman sih mungkin yang pertama nih bawang putih khasiatnya untuk menyembuhkan sakit gitu kan. Memang ada apa kandungan untuk menyembuhkan sakit. Kemudian kenapa bisa ke pergelangan tangan? Nah itu yang kita alurnya nggak tahu. Kemungkinan juga karena bukan pergelangan tangan kan nadi ya. Nadi itu kan tempatnya pembuluh darah di situ. Jadi harapannya sih bawang ini kandungan anti nyerinya bisa menyebar ke seluruh tubuh dan sampai ke gigi kayak gitu mungkin loh ya, mungkin bisa dan jadi itu jadi pola pikir seperti itu sih efeknya adalah placebo ya, istilahnya obat yang dia berefek bukan karena kandungannya tapi karena psikisnya
psikisnya yang mengatakan bahwa bakal sembuh nih dengan seperti ini, atau ini manjur banget, dan akhirnya sembuh juga gitu. Tapi sembuhnya karena psikis. Jadi dia menyembuhkan psikisnya, tapi fisiknya itu sebenarnya dia tidak sembuh. Karena bagaimana mungkin sesiung bawang itu bisa membuat lubang gigi rapat lagi. Padahal kan di situ kerusakannya dan penyebab sakitnya kan karena giginya yang rusak. Nah, bagaimana mungkin sebuah sesiung bawang bisa menutup giginya dan menghilangkan sumber yang jadi sumber penyakitnya. Nah, iya betul. Kira-kira nih di masyarakat sendiri, kira-kira apa ya yang nyebabin orang ini swamedikasi? Apakah itu lebih ke sosial ekonominya kah, atau mungkin kepercayaan kah? Nah, menurut ini Belinda, untuk yang di masyarakat sekitar itu, apa yang menyebabkan swamedikasi ini sangat diyakini kemanjurannya, kayak gitu? Mungkin ada Kalau aspek-aspek saya yang bilang Belinda. itu rasa lebih ke paling mendasar tuh rasa males untuk pergi ke dokter. Itu paling. Ya, ini kan sering kan iklannya, lo nggak perlu ke dokter gigi, bisa untuk mutihin gigi tanpa perlu ke dokter gigi. Jadi yang di garis bawahin ada tanpa perlu pergi ke dokter. Nah itu kayaknya orang-orang tuh udah momok banget ketemu ke dokter gitu kan. Makanya mereka udah deh bolong mah dikasih itu aja, dikasih bawang gitu katanya. Atau dikasih ada juga itu yang di deket di kader malah sih sebenarnya dia pakai apa lendirnya bekicot. Nah, nggak ngerti itu gimana ceritanya. Tapi mungkin itu menarik kalau misalnya ada yang mau penelitian tuh lendir bekicot menghilangkan rasa sakit, itu perlu diteliti juga. Ya, tapi mungkin tadi seperti efek placebo, seperti halnya sebenarnya untuk obat-obatan sendiri sebenarnya kan Mas ya, kalau di penyakit gigi itu kalau misalnya nggak ditambal atau misalnya nggak dibersihin karang gigi atau nggak misalnya dicabut giginya, itu semua obat-obatan kan hanya menghilangkan gejala gitu. Saya rasa sih yang itu seperti itu gitu. Nah, orang-orang udah terlanjur misalnya di rumah dikasih bawang putih aja gitu, atau misalnya beli obat warung yang 3 biji itu gue nggak ngerti sih isinya apa aja sebenarnya. Obat warung 3 biji itu pokoknya nggak ngerti gitu. Lupa lagi dok gitu kan. Atau kalau nggak mereka pergi ke apotek. Nah ini nih apotek juga banyak yang nakal nih Mas. Mereka langsung memberikan obat-obatan. Kalau saya tanya kadang pasien ada yang ngerti, ada amoksisilинnya dok, sama ada asam mefenamat atau apa gitu, pokoknya 3 biji juga gitu. Jadi mereka yang pertama itu males pergi ke dokter gigi. Yang kedua kalau misalnya soal sosial ekonomi, sebenarnya di puskesmas pun sudah melayani BP gigi gitu loh. Walaupun mungkin masih belum semua ya, kayak Kabupaten Bogor sendiri juga masih banyak puskesmas yang belum ada tenaga medis giginya gitu, baik dokter gigi maupun perawat giginya gitu. Apa namanya perawat gigi teh? Apa? Terapis gigi. Yang terapis gigi dan mulut. Nah itu ya belum ada terapis gigi dan mulutnya. Jadi yang pertama itu kemalasan, yang kedua sosial ekonomi. Ke puskesmas sih sebenarnya gampang ya, atau mungkin kalau misalnya orang yang rumahnya di dusun banget ke puskesmas harus naik ojek 20.000, ya bisa jadi seperti itu. Terus yang ketiga mungkin rasa takut ke dokter gigi sendiri, padahal juga nggak, kadang kita nggak ngapa-ngapain gitu, kalau misalnya lagi sakit juga nggak bisa diapa-apain. Itulah yang mindsetnya orang-orang gitu, karena mungkin sejak dari kecil, ayo banyak makan permen nanti giginya dicabut bu dokter. Nah itu kan terbangun gitu kan, terbangun image dokter gigi itu sampai besarnya kayak gitu. Ada loh anaknya teman papaku, dia masih umur 5 tahun, itu ada tante Belin itu dokter gigi, nangis. Gue belum apa-apain, gue jarak masih 5 meter dan nggak dalam kondisi di dalam klinik gitu, ketemu di jalan gitu, nangis dia ketemu aku. Jadi itu mungkin dari cerita orang-orang kalau sakit gigi bla 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 gitu, akhirnya mereka lebih percaya ke saudara-saudarinya, ke tetangganya. Pokoknya kalau udah kayak gitu nih Mas, nggak bisa yang biasa aja tuh. Ibu kata siapa? Kata orang-orang teh saha gitu, dokter bukan.
Bukan. Saya dokter bukan, iya. Yang sekolah saya apa orangnya? Dokter, iya. Iya ya Bu, jadi begitu ya? Iya, makanya Bu, ya jangan dengerin katanya-katanya lagi gitu kan. Nah, kalau salah-salah nanti Ibu gimana? Jadi kayak udah sebah banget gue kalau udah ketemu orang, katanya orang, kata tetangga saya, kata saudara saya, semuanya gitu, males. Udah, nggak bisa, nggak ada maaf. Gitu, Mas. Iya, jadi kayaknya mungkin 3 poin itu kali ya yang. Iya. Dan ketakutan masyarakat ini unik loh. Ketakutan masyarakat terhadap dokter ini unik. Karena gini, kan udah dibangun kan dari kecil kalau nakal kan disuntik Pak Dokter, disuntik Bu Dokter kayak gitu ya. Itu yang pertama dibangun pertama seperti itu, Ri. Kemudian ada juga lagu Ria Enes sama Susan, tahu kan? Lagu Ria Enes sama Susan yang Susan pengen jadi dokter, ya kan? Iya. Itu kalau dia udah jadi dokter ngapain? Nyuntik orang lewat loh. Mau nyuntik orang lewat. Jadi persepsinya anak-anak itu dokter itu kerjaannya nyuntik orang lewat gitu. Yang kedua, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, konstruksi ketakutan sama dokter ini karena gini, kalau kita ketemu dokter, dokter akan memeriksa keseluruhan, takutnya yang parah-parah ketahuan atau penyakit lain ketahuan. Dia takut dengan diagnosisnya sendiri. Dia takut dengan kemungkinan ditemukannya penyakit parah yang ada di dirinya. Gitu loh, ada ketakutan itu. Jadi kalau periksa ke dokter, karena dokter ini akan memeriksa secara menyeluruh dan tahu segalanya, dia justru takut terhadap kemungkinan-kemungkinan itu, gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi sebenarnya masyarakat ini nggak butuh diagnosis macam-macam gitu ya. Yang penting dia hidup tenang, ya, hidup tenang dengan apa yang dia pahami atau persepsi dia sendiri terhadap penyakitnya sendiri. Kalau dia pergi ke dokter ternyata didiagnosis parah banget, itulah yang menjadi ketakutan utama. Nah, jadi lingkaran setannya adalah dia takut ke dokter gigi karena takut didiagnosis punya penyakit parah, kemudian karena dengan penundaan itu jadilah dia punya penyakit parah beneran. Iya. Gitu dia punya penyakit parah dulu beneran dan akhirnya ke dokter dan dia didiagnosis penyakit parah kayak gitu kan. Jadi itu muter aja sampai Doraemon tumbuh bulu ketek kali. Iya, padahal sebenarnya suatu penyakit itu semakin dini dideteksi itu sebenarnya semakin mudah penanganannya gitu kan. Itu kayak misalnya karang gigi dari sedikit itu dibersihin lebih mudah daripada kalau misalnya nanti udah giginya sampai goyang seperti itu kan. Ya, gitulah. Jadi semakin ditunda. Aku tuh sering loh Mas kalau misalnya aku sering banget kalau misalnya kan lagi duduk santai gitu nungguin pasien gitu kan. Jangan masuk situ, sini itu ruangan dokter gigi nanti dicabut loh giginya. Gue udah datang, siapa tadi yang mau cabut gigi Bu? Ibu untuk mendidik anak jangan dengan berbohong. Kalau giginya saya cabut bener, mau nggak gitu? Enggak dok, maaf. Ibu minta maafnya jangan ke saya, ke anaknya yang udah dibohongin gitu. Nanti kalau suatu saat ini anak butuh ke dokter gigi, dia udah takut duluan karena dari kecil udah di ini. Dokter mau nyuntik, siapa yang mau suntik? Ibu mau saya suntik kayak gitu. Jadi masyarakat ini udah kebiasaannya yang itu tuh susah banget gitu untuk dihapuskan gitu. Kadang kita juga secara tidak sadar ya ke anak-anak kita ya, ayo makan biar pinter, biar apa, jadi kayak apa ya, kita udah kebentuk gitu ya Mas ya, tapi secara tidak sadar kayak gitu. Ya, yang bagaimanapun kan fear appeal itu kan efektif banget ya buat nakut-nakutin atau buat mendidik gitulah. Mendidik si anak ya, terutama ya kalau diiming-imingin udah nggak mempan ya ditakut-takutin. Nah, nggak tahu kenapa bahan ketakutannya adalah selalu dokter gitu loh dan alat suntiknya gitu. Nah, padahal ternyata sekarang yang banyak yang mengerikan itu ya kayak akun-akun yang kesehatan kayak gini-gini kan. Tadi habis nemu gitu yang dia ini untuk menghilangkan sakit gigi, bawang merah, pakai bawang merah, bawang putih, minyak cengkeh. Kalau minyak cengkeh sih kita memang pakai sih ya. Jahe seperti itu. Terus meletakkan es batu di area yang sakit gigi gitu. Sebenarnya hal-hal yang kayak gini yang kita takutkan adalah efek samping yang terjadi karena itu kan nggak terkontrol ya Mas ya. Efek sampingnya ke masyarakat dan juga
penundaan masyarakat ketemu dokter gigi gitu kan. Akhirnya malah jadi kasusnya malah jadi lebih berat kayak gitu. Nah, itulah kemajuan teknologi ini kan ya di sisi lain sangat pesat, tapi juga swamedikasi juga gampang sekali diajarkan di situ. Dan virulensinya atau viralnya itu jauh lebih tinggi karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, apalagi dengan influencer, apalagi tadi dengan akun-akun yang berbau kesehatan, tapi rupanya adminnya bau kesesatan, kayak gitu kan. Jadi kayaknya sih tampilannya kesehatan, tapi sesat semua di situ kan. Itu cuma Tenaga kedok aja sesat. biar ini tenaga nyari kesesatan. itu ya, biar dapat tinggi ininya. Iya, tinggi Banyak trafficnya, banget tinggi sumpah. engagementnya Uh, gitu kan. Nah, itu kan kayak apa ya, sisi buruk dari perkembangan teknologi informasi itu iya, siapapun bisa membuat konten dan kontennya betul. entah seperti apa dan kadang mereka memakai bahan-bahan yang gampang sekali didapatkan di rumah atau di dapurnya sendiri atau bahan-bahan yang gampang di ini. Gimana? Kemarin itu yang itu baking soda, Baking soda yang pakai itu baking dokter umum loh. soda. Kacau nggak sih? Itu dokter umum. Udah lah, Iya, biarin terus lah. banyak yang ngikutin, ya. Jadi pemutihan gigi tuh kayaknya orang-orang tuh kayak pengen banget memutihkan gigi gitu ya. Padahal memutihkan gigi tanpa ke dokter gigi itu ya semaksimal-maksimalnya tuh cuman kalau di gigi itu ya mungkin teman-teman yang nonton ini kan ada kita ada shade gitu kan ya, shade gigi. Paling ada dia cuma naik setengah lah gitu. Itu juga paling nggak maksimal banget kalau memutihkan ini. Yang ada kalau misalnya ternyata ada bakso. kalau kalau misalnya apa namanya ternyata sensitif dengan bahan-bahan yang dipakai, terus malah nanti ini teman aku Dr. Arif Muharam SPBPRE ya, spesialis bedah plastik rekonstruksi, pernah cerita kalau beliau itu dapat pasien yang mulutnya melepuh karena dia ternyata mengadi-adi gitu kan, kumur pakai baking soda kalau nggak salah, atau soda kue gitu kan. Mungkin entah dia salah atau mungkin dia ternyata sensitif dengan bahan itu, tapi akhirnya jadi melepuh gitu. Siapa yang mau tanggung jawab? Influencernya. Lu nonton video di YouTube ini cara memutihkan gigi, atau di TikTok kemarin ada Steven siapa itu di TikTok memutihkan gigi dengan lemon atau apa gitu ya, dengan baking soda atau dengan apalah, gue lupa yang kemarin, video kemarin itu Mas. Terus lu nyoba tuh di rumah nyoba, terus terjadi efek samping, lu pergi kemana, lu bisa nggak tuntut orang yang apa namanya yang ngasih tahu itu gitu, lu bisa nggak ngomong sama orang yang bikin YouTube-nya, orang yang bikin kontennya, bisa nggak? Yang ada lu di blok, ya kan? Yang sakit siapa? Lu sendiri gitu. Jadi jangan mengadi-adi gitu loh, so medikasi di rumah tanpa ngerti ini bahan apa, lu sensitif dengan bahan ini apa enggak, kayak gitu. Repot gitu kan. Kita sendiri juga repot ngeliatnya. Jadi kayak orang ini cuman cocok logi ya. Jadi karena melihat ada kandungan baking soda di pasta gigi, maka dia mengimprove sendiri karena di dapurnya punya baking soda, maka dia pakai itu yang terjangkau, yang ada di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Ya itu tadi, yang di pasta gigi, baking soda di pasta gigi, itu sudah mengalami penelitian ya berulang-ulang, diuji cobakan di lab, di manusia, mungkin di hewan coba, kemudian diatur dosisnya sedemikian rupa. Artinya apa? Semuanya terukur. Jadi baking soda yang ada di pasta gigi itu semuanya terukur. Nah, gimana jika baking soda itu kamu pakai sendiri, ngambil di dapur baking soda alami murni, kemudian dipakai dengan cara atau dengan dosis yang tidak pernah diuji cobakan sebelumnya. Satu-satunya uji coba yang langsung di mulutmu itu. Jadi kalau melepuh ya itu hasil uji cobamu yang aneh-aneh itu gitu kan. Jadi intinya coba dibilang 2 sendok. Iya. Kenapa? Jadi kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi apapun yang ada di dapur itu bisa jadi berefek baik untuk kesehatan. Tapi semua untuk yang di ranah kesehatan ini harus mengalami yang namanya uji coba,
kemudian tes di lab dulu, sebelum ke hewan coba di lab dulu, baru di hewan coba, kemudian baru di manusia, kemudian baru disimpulkan. Dari kesimpulan itu dibuatlah produk yang paten. Nah, kalau kamu ngambil sendiri di dapur, ya apakah kamu ilmuwan gitu kan? Kamu kan antah berantah, jadi kamu bisa saja nggak pernah memiliki ilmu soal itu, kemudian asal ngambil. Nah, apalagi tuh putu ya? Putu ya mau. Putu bumbung. Selain apa eksperimen diri sendiri juga kurangin Anda sekalian gitu kan. Gue saking gemesnya karena suka banyak yang konten gitu kan, hanya demi traffic, hanya demi retweet, likes, follower baru, tapi konten isinya ya gitu, bukan tenaga medis. Ya, isinya itu tutorial cara memutihkan gigi dengan kemarin itu pakai norit. Obat diare. Ya, terus terus lu coba-coba ngasih tahu ke orang-orang, lu siap gak? Lu siap dengan tanggung jawab kalau misalnya orang yang lu kasih tahu terus dia nyoba, lu nggak bisa, lu kan cuma sharing doang gitu, terserah orang mau nyoba apa nggak bisa. Lu sudah menyiarkan suatu informasi, lu harus siap tanggung jawab sama konsekuensinya gitu kan. Jadi jangan yang sok-sokan gitu loh. Suka heran kemarin sampai ini apa, kalau dokter, jadi kadang kalau misalnya kita ngasih tahu ini ya Mas ya di masyarakat, misalnya di sosial media, dokter itu nggak bisa dikritik, dokter itu anti kritik, dokter itu merasa paling dewa, paling tahu gitu. Ya emang gue yang tahu, mau gimana? Iya mau gimana lagi kan? Iya kan? Orang kita officialnya gitu loh, yang officialnya yang punya ilmu gitu loh. Terus kalau kita officialnya aja udah nggak dipercaya, terus dia mau percaya sama siapa? Coba. Iya. Gitu kan? Terus ada tagline-nya tuh sharing demi kebaikan gitu. Lu kalau itu sampai mencelakakan orang sudah bukan kebaikan lagi namanya. Ya kan? Iya. Kadang captionnya itu menyepelekan gitu loh. Hanya sekedar sharing kayak gitu kan. Dia nggak mikirin persepsi di masyarakat seperti apa. Kemudian tingkat pengetahuan masyarakat seperti apa. Kemudian efeknya di masyarakat seperti apa. Itu juga terjadi di influencer-influencer yang dia punya masa yang besar sekali. Gitu. Jangankan kayak itu ya Mas, kemarin memang ada seorang mahasiswa dari kesehatan gitu kan, mahasiswa fakultas kesehatan tertentu gitu, dia sharing tentang, jadi ada akun base yang nampilin foto itu dia gatal-gatal teh naon sih namanya, pokoknya yang kayak babakan itu, bukan babakan, apa sih bentol-bentol itu, gue tiba-tiba lupa ya namanya, biduran itu, apa sih istilah medisnya gue lupa, pokoknya gitu kan. Terus dia bilang, oh itu alergi der. Jadi kalau alergi itu harus minum ini. Kenapa harus minum ini? Dia tuh nyontohinnya CTM, Dexa, sama apa lo pokoknya anti radang, anti inflamasi, anti alergi segala macem gitu kan. Saya bilang lah, emang boleh ya sharing kayak gini? Ini kan cuma sekadar sharing. Lagian di atas juga udah saya tulis tuh, kenapa harus pakai yang ini, kenapa harus yang pakai yang ini. Gue telusurin tuh orang. Ini orang maksudnya dia saya lihat followernya sudah 7.000 di Twitter gitu kan. Tapi kok dia tidak mengenal masyarakatnya sendiri gitu. Masyarakat kita itu kalau sekali ya dibaca itu tweet atasnya doang gitu kan. Bisa pakai ini gitu. Yang ada istrinya nimpalin, itu kan dijual kok, apotekernya juga suka ngasih gitu. Lalu bego, lu tenaga kesehatan, kalau ada apoteker kayak gitu ya jangan dipromosiin. Kan apoteker itu kan itu obat K semua loh Mas, obat K semua. Akhirnya aku telusurin tuh anak, ternyata masih mahasiswa. Mahasiswa, dan kebetulan teman saya ini dosennya gitu, nggak usah disebut ya, teman saya ini dosennya. Terus saya bilang tuh, mahasiswa lu tadi dikasih tahu deh gitu. Ya akhirnya ditarik sama dia. Ditarik, tapi orang itu juga karena terjadi keramaian, keributan, jadi aku hapus aja deh tweetnya, jadi nggak merasa bersalah gitu, udah memberikan info kayak gitu. Jadi saya sendiri sebagai dokter, dan orang-orang follower saya tahu saya dokter, ketika mereka nanya ke saya, dok saya begini, boleh
misalnya kalau di rumah punya apa obat paracetamol gitu kan, paracetamol merek nggak? Paracetamol boleh aja diminum aja gitu misalnya, atau obat anti sakit yang kamu cocok diminum aja, besok kamu ketemu dokter gitu kan, supaya untuk diketahui penyakitnya langsung gitu. Jadi apa namanya, saya sendiri nggak berani memberikan obat yang paten gitu, paling obat-obat yang memang di toko-toko kayak di swalayan minimarket gitu ada gitu, nggak berani yang itu gila obat kah semua. Aduh ya Allah. Ya itulah Ya, soal medikasi ya, self medication itu emang enak banget ya. Ya maksudnya si masyarakat kan bisa nyari sendiri, kemudian karena ada supply and demand ya, jadi demandnya ada, supply-nya juga akan menyediakan. Dalam hal ini apotek-apotek yang dia akan menjual apa yang banyak dibeli kayak gitu kan. Jadi itu juga PR juga sih buat kita di tenaga medis ini, sesuai dengan kompetensi dan posisinya itu sebaiknya sih untuk edukasi ke masyarakat sampai di situ gitu loh. Jangan main nakal juga di profesi kita sendiri kayak gitu. Nah kan kalau udah parah kan, nah yang nanggung kan si masyarakat sendiri gitu loh, nyoba sendiri dan dia parah sendiri. Apakah akan minta pertanggungjawaban tetangganya? Nggak mungkin. Apakah akan meminta pertanggungjawaban influencernya di DM, ini loh aku gara-gara niruin terus jadi kayak gini, kan nggak mungkin. Apa kalau influencer itu menyarankan satu tindakan atau satu pengobatan, apakah ada tulisan di situ jika sakit berlanjut hubungi influencer Anda, gitu kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi itu yang kesel gitu banget ya, yang ngeselin gitu. Jadi kayak kita tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Kenapa Mas? Kalau kita punya ide beda, kemudian trafficnya naik, itu akan membuat kita makin wow kayak gitu kan. Jadi seolah orang ini akan mengabaikan efek di masyarakat karena apa yang dia dapatkan lebih besar. Apa yang dia dapatkan lebih besar dengan ide beda itu. Dengan idenya yang berbeda, brilian, dan life hack, biasanya kan life hack kan laku banget gitu kan. Nah, dengan adanya life hack ini, apa yang dia dapatkan, entah itu prestis, entah itu follower, entah itu viewer, entah itu engagement, komen, atau komen yang menghujat kan, bahkan itu adalah satu goal dia gitu loh. Entah itu di masyarakat seperti apa, dia serahkan ke semuanya, ke masyarakat, persepsinya seperti apa terserah. Yang penting gue jadi sebenarnya tuh mereka nggak benar-benar peduli sama dirimu gitu kan. Mereka posting posting cuman buat kepentingan mereka sendiri gitu. Apalagi kalau kita bicara soal postingan yang nggak berfaedah ya. Ya kita melenceng sedikit nih dari para influencer ini yang nggak berfaedah, itu biasanya akan menjadikan kericuhan atau ribut-ribut rame-rame di bawah kayak gitu kan. Nah, apapun ributnya, apapun dia dibulinya seperti apa, itu kan termasuk salah satu keramaian yang dia butuhkan. Gitu loh, popularitas yang dia butuhkan. Nah, ketika terjadi sesuatu, ya tinggal klarifikasi aja kan gitu. Kan ini zamannya orang gitu klarifikasi ya? Kayak gitu kan, beres kan. Semakin diklarifikasi, semakin dihujat, semakin rame. Itulah yang dia ini butuhkan, keramaian itu. Nah, jadi sebenarnya kalian semua ditipu. Ya, kalian semua dengan menghujat dan lain sebagainya itu kan secara tidak langsung membangun panggung kebodohan si dia kayak gitu, dan itu yang mereka butuhkan gitu loh. Nah, Belinda sendiri pernah mengalami keparahan apa nih untuk peristiwa-peristiwa swamedikasi ini? Swamedikasi, alhamdulillah nggak pernah sih Mas ya, yang sampai yang melepuh itu tadi teman aku sih ya. Jadi teman aku yang dapat. Aku kemarin yang nerima yang bengkak udah 1 minggu itu juga kemarin sih terakhir ada kasus yang ini agak melenceng sebenarnya. Cuman dia nggak tahu kenapa juga penundaan ke dokter gigi, entah mungkin dapat bisikan apa. Jadi dia tuh sudah bengkak. Baru dua minggu kemudian baru datang ke puskesmas. Kebetulan pas itu saya pas jadwal WFH, terus dirujukkan ke rumah sakit karena lagi kondisi kayak gini kan. Rumah sakit menerapkan prosedur COVID ya, jadi dia dimasukkan ke
ke status PDP karena mungkin akan dilakukan tindakan. Jadi kan perlu mungkin pemeriksaan swab, terus ronsen segala macam gitu, dan perlu dilakukan isolasi. Nah itu pasiennya menolak, akhirnya kemarin pulang, ya itulah pulang untungnya udah memang udah boleh pulang dari rumah sakit, terus kemudian meninggal gitu kan. Ini yang lagi rame kan juga seperti itu Mas, jadi kayak orang-orang tuh takut ke rumah sakit, orang-orang takut ke puskesmas karena takut dicap sebagai pasien COVID gitu. Ini melenceng sih ya dari swamedikasi, tapi intinya sama, penundaan ke tenaga medis kayak gitu. Untuk yang lain nggak ada sih ya Mas, alhamdulillah nggak ada, walaupun memang ada pasien yang datang ketuk datang gitu, duduk, dokter saya giginya sakit gitu. Oh iya ibu, biasa kan saya tanya udah minum obat apa gitu kan, mungkin dia sudah berobat ke tempat lain apa. Iya, ini teh kemarin obatnya si anak saya masih sisa, jadi saya minum. Obat anaknya masih 10 tahun, ya kan? Paling kalau dikasih dosis amoxicillin yang 250. Lagi 200, lagi amoxicillin kenapa bisa nggak habis gitu kan, nyisa gitu kan. Diminumlah sama si ibunya gitu. Terus obatnya juga paracetamol gitu. Kemarin masih sisaan anak saya, sayang Bu, jadi saya minum dulu gitu. Ibu langsung deh saya pidato gitu. Ibu teh gimana sih itu? Yang namanya obat itu dosisnya sendiri-sendiri. Ibu sendiri, anak sendiri itu gimana kalau misalnya ibunya ternyata alergi dengan obatnya atau dosisnya salah, yang ada bukannya malah sembuh malah tambah parah. Oh iya gitu ya dok ya, iya habis sayang soalnya kemarin obatnya masih sisa banyak. Pusing nggak loh? yang gue kasih itu amoxicillin, dan itu kenapa masih sisa banyak gitu loh. Padahal kan kalau kita ngasih obat itu kan pas gitu, buat 3 hari, buat 5 hari harus habis gitu kan. Kalau amoxicillin ya, kalau atau antibiotik lainnya kayak gitu kan. Itu masih sisa banyak. Kagak diminum ya Bu ya. Iya. Aduh, capek deh gue. Jadi gimana ini Bu? Saya harus resepin apa ini sama Ibu? Oh, pura-pura Ibu gitu kan. Jadi pas aduh, kocak deh. Kayak gitu sih Mas, untuk yang efek sampingnya itu alhamdulillah belum pernah nemui, jangan sampai deh gitu. Jangan sampai. Kalau dokter umumnya pernah jadi kejadian lucu. Anaknya itu diare kalau nggak salah, atau anaknya demam atau diare gitu kan. Terus 2 hari kemudian ibunya datang bawa anaknya tuh gitu kan, datang. Ibu sakitnya apa? Ini Bu, saya teh mencret gitu. Emang habis makan apa? Ini. Ditanya-tanya ternyata adalah obat untuk bayinya dia yang minum dengan harapan obatnya itu masuk ke ASI, anaknya sembuh begitu. Yang ada ternyata dia malah mencret. Bagaimana ini cerita? Jadi memang ini juga salah satu mitos juga ya untuk ibu-ibu yang menyusui, obat yang dia minum akan berefek ke anaknya. Jadi kalau anak yang demam, dia minum paracetamol. Lu kata itu tetek kayak kulkas, tapi gimana? Ya kan? Itu juga salah satu mitos yang akhirnya berujung mirip-mirip swamedikasi juga ya. Tapi ya itu berarti rute obat gitu. Kalau kita mengenal rute oral, rute dari pembuluh darah, parenteral apa ya, itu rute melalui tetek ASI ibu. Tetek. Ya itu ilmu baru dalam masyarakat kita Mas, kayak gitu. Aduh, ya, capek deh. Entah kenapa ya, masyarakat ini sering nyimpen obat gitu loh, dan bisa dipakai untuk kemudian hari kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya dengan obat mungkin cuma sehari atau 2 hari minum sembuh kayak gitu kan. Jadi sisanya nggak usah diminum. Kan sayang gitu loh, kan bisa disimpan. Padahal yang namanya obat itu kalau udah dijadwalkan harus dihabiskan dalam sekian hari, itu artinya tidak boleh diputus karena biasanya untuk antibiotik ini kalau pemakaiannya nggak teratur, nggak sesuai dengan aturan, justru si bakteri ini akan kebal gitu loh.
Heeh. Jadi misalkan yang Resisten. 3 hari, 2 hari, sehari aja udah atau sekali minum aja udah ngerasa dia sembuh karena sakitnya hilang setelah cabut gigi atau apa kayak gitu Heeh, kan, heeh, terus dihentikan. Nah itu kan heeh. kerja antibiotiknya cuman nggak tuntas gitu loh, dan bakterinya Heeh, jadi heeh. kuat. Kan ada pepatah kan, yang tidak Heeh, bisa membunuhmu akan membuatmu lebih kuat kayak gitu loh. heeh, Jadi betul. si antibiotik ini tidak bisa membunuh bakteri, dia cuma melukainya aja. Nah, akan Heeh, membuat bakterinya lebih kuat di kemudian heeh. hari kayak gitu. Biasanya disimpan tuh, dipakai anggota keluarga yang lain. Bahkan ada yang Iya dulu pernah benar. cerita, make, oh saya udah make ini obat istri saya. Lo istrinya kenapa? Ini obat hamil istri saya loh. Apa hubungannya sama obat hamil? Mungkin apa ya? Jadi kayak kayak Kayaknya kadang aneh-aneh aja gitu. jadi kayak memang memang itu kayak mindset masyarakat untuk Mm-mm. ke banyak sih dari mereka itu datang ke puskesmas gitu hanya untuk dapat obat gitu. Kayak Mm-mm. apa ya? eh Mungkin semacam placebo atau pelesiran juga kali ya, nggak ngerti gitu kan. Jadi pusing-pusing dikit datang ke puskesmas hanya untuk dikasih obat kayak gitu. Setelah sampai rumah pun diminum juga nggak tahu gitu kan. Obat yang kemarin masih dok, masih kok tinggal satu lagi. Padahal dia udah 5 hari yang lalu gitu. Biasanya kan dikasih obat 3 hari gitu kan. Masih dok gitu kan. Jadi kayak kadang juga aku kan sekarang banyak kan di stay di obat gitu ya. Kadang cuman dokter tuh cuman cuman dikasih vitamin doang gitu kan. Kayak apa ya? Kalau ketemu sama tenaga medis, sama dokter, sama perawat atau sama bidan itu pulang tuh harus bawa obat gitu. Nggak tahu kenapa itu, pokoknya harus kayak keren banget, gue udah dapet obat gitu, kayak suatu ke kesenangan, kebahagiaan tersendiri gitu. Entahlah itu masyarakat kita seperti itu mas, itu suka nyimpen obat gitu kan, nggak tahu obat kapan gitu, obat diare itu masih disimpan gitu-gitu. Jadi makanya kalau saya ngasih obat, ibu ini yang amoxicillin, ini yang metronidazole harus habis gitu ya, harus habis ya bu ya gitu, sampai 3 kali. Sakit nggak sakit harus dihabisin. Awas kalau nggak habis. Besok sakit, besok udah habis obat, kontrol lagi ke saya cek obatnya udah habis belum. Ya alhamdulillah sih kalau yang ini ceritanya udah habis. Cuman tadi itu yang itu obat anak saya gitu. Ya itulah mas, masyarakat kita. Iya. Pokoknya ketemu tenaga medis ya harus itu harus dapat obat pulangnya. Hmm. Kadang kalau nggak disuntik nggak ini apa nggak Ah, mantep gitu. Ada juga kayak gitu kan. uh, Pokoknya suntik entah suntik apa, padahal cuma suntik apa sih, vitamin atau apa gitu ya vitamin itu, biasanya ya. Vitamin ya. vitamin biasanya. Apapun sakitnya pokoknya suntik gitu ya. Kalau orang zaman dulu mau kemana, mau minta suntik gitu. Udah pasti kayak gitu ya. Jadi ya intinya banyak sekali apa kepercayaan-kepercayaan yang harus diluruskan di masyarakat ini, karena teknologi kesehatan begitu pesatnya, sedangkan transfer wawasan ke masyarakat itu lambat banget gitu. Transfer Iya. ilmunya lambat banget. Ya karena kenapa lambat? Karena saya pikir karena memang jumlah dokter ini kan tidak bisa mencakupi seluruh masyarakat ya. Dan edukasinya juga kurang kurang mendalam lagi kayak gitu. Dengan jumlah dokter-dokter Contohnya gigi yang kayak segitu banyaknya. kayak aku aja deh mas ya. Jadi di wilayah Kecamatan Cijeruk itu kan ada sekitar 60.000 penduduk gitu kan. Di wilayah kami ada 2 puskesmas, satu puskesmas Cijeruk tempat saya, satu lagi Sukaharja. Di Sukaharja itu nggak ada dokter giginya. Dan di seluruh kecamatan Cijeruk itu nggak ada dokter gigi swasta satupun praktek gitu. Jadi kayak misalnya aku satu-satunya gitu kan. Di wilayah kami berbatasan sama ke atas itu Cigombong sama Caringin. Cigombong adalah, cuman kalau misalnya orang-orang yang rumah pertengahan itu mau ke Cigombong tuh jauh banget gitu. Ke Caringin udah nggak ada gitu, nggak ada dokter praktek swasta, cuman ada dokter ya sama puskesmas juga sama kayak aku gitu, dan di puskesmas. Jadi kayak di tempatku itu posyandu ada 76 posyandu. Bayangin 76 posyandu itu berlangsung setiap minggu. Satu minggu
7 bidan desa turun ke beberapa posyandu gitu kan. Itu nggak kepegang sama aku, maksudnya dalam edukasi masyarakatnya gitu. 60.000 orang, belum sekolahannya kan UKGS. UKGS itu sekolah SD-nya doang ada 37 SD. Belum SMP, belum SMA gitu kan. Ya saya bersyukur di situ daerah aku tuh nggak ada yang tukang gigi. Ada kemarin satu udah ku datengin tapi dengan membawa surat dari dinas gitu kan, bahwa lu hanya boleh melakukan sesuai Permenkes kayak gitu. Jadi untuk informasi ke masyarakat, kalau di tempat aku kan hanya mengandalkan dari mulut ke mulut nih ya, karena di sana juga kadang susah sinyal di pojokan, di jauh gitulah, di dusun jauh gitu susah sinyal kayak gitu-gitu. Untuk jangkauan ke internet juga mereka susah gitu kan. Jadi satu-satunya pembawa informasi itu aku gitu, sedangkan aku cuma sendirian di puskesmas, jadi harus bagi waktu antara di BP gigi sama penyuluhan di luar gedung kayak gitu. Jadi bayangin aja itu hanya terjadi di aku ya, belum tahu yang di tempat-tempat lain yang mungkin nggak ada dokter gigi sama sekali gitu. Kalau ada kan minimal, oh iya kemarin dikasih tahu dokter giginya begini-begini kayak gitu. Nah itu salah satu juga tuh Mas, misalnya satu orang udah ke dokter gigi, dikasih ini, nanti dia akan nyebarin. Wah kemarin aku sakit gigi begini mah, dikasihnya ini gitu. Oh kalau sakit gigi mah nggak boleh langsung tindakan, harus diobatin dulu, mual mungkin ditindakan lah hari ini gitu. Pulanglah itu pasien, padahal tuh pasien mungkin perlu dilakukan pengeboran supaya gas gangrenanya keluar segala macam gitu. Beda kasusnya kayak gitu. Kadang ya itulah yang apa ya, hero syndrome kali ya, keinginan untuk menjadi lebih tahu, menyelamatkan orang lain, padahal sebenarnya ternyata yang dilakukan itu salah kayak gitu. Ada ya hero syndrome? Nggak tahu, gue ngarang sendiri. Kadang kan ada keinginan kita untuk, kadang kita keinginan untuk kita harus sharing nih gitu kan, cara memutihkan gigi dengan menggunakan apa gitu kemarin, lemon gitu kan, lemon dicampur air garam gitu kan, atau norit gitu. Ya itulah orang-orang kita Mas. Jadi yang dapat info dari internet juga belum semua benar gitu kan, apalagi yang tidak dapat jangkauan internet, hanya dari mulut ke mulut gitu. Kalau lubang gigi dikasih aja dimasukin oli rem gitu. Minyak rem. Minyak rem gitu kan, atau dikasih kemarin udah saya coba cabut tang itu sama kayak tangnya Bu Dokter tapi nggak bisa lepas, aduh ya Allah, itu habis ngobeng apa gitu kan masuk ke mulut dia, infeksi lah, bengkak lah itu. Masyarakat kita ini. Iya. Jadi posisi dokter ini masih belum mendapat tempat yang baik gitu loh. Maksudnya kita belum di tempat yang strategis. Kalau misalkan kita bicara di pinggiran, di area-area yang tidak terjangkau teknologi, itu jelas tadi seperti yang diceritakan kan, kendalanya seperti yang diceritakan tadi. Yang tidak terjangkau teknologi aja udah kesulitannya seperti itu. Nah, di tempat yang terjangkau teknologi, kita pun belum strategis posisinya karena masih kalah dengan influencer, media massa, media cetak, kemudian orang jualan. Jadi mau dimanapun ini posisi kita belum dapat tempat gitu loh. Jadi belum signifikan peran kita. Atau memang kita belum bisa merangkul semua lapisan masyarakat karena masih dikalahkan oleh hal-hal yang lain, entah itu kendala-kendala teknologi informasi, kemudian kendala-kendala kita kalah dengan influencer. Nah, mungkin memang idealnya sih seorang dokter gigi itu harus merangkap influencer juga kali ya. Jadi dengan seperti itu kan bisa didengar gitu kan. Tapi apakah kita harus mengendorse setiap saat gitu kan? Enggak kan? Iya, kayak gitu misalnya itu yang siapa SPKK Dokter Mita ya. Dokter Mita itu kan SPKK followernya udah banyak banget, tapi masyarakat juga masih banyak yang beli krim kiloan gitu kan. Lu juga, maksudnya lu pegang handphone, smartphone gitu, lu kenapa bego gitu kan. Informasi tuh nyarinya ya ke personel orang-orang yang memang pada ahlinya. Lu soal kulit ke dokter kulit gitu, lu soal gigi ke dokter gigi, soal mata ke dokter mata gitu kan.
Dan ketika kita memberikan informasi seperti ini, kita selalu mendapat serangan dari bolo kurawa kroco-kroconya itu, akhirnya kita yang dibully gitu kan. Kesel gitu kan, kayak jadinya yang kayak kemarin sih yang kasusnya Tasya kan juga seperti itu kan gitu. Akhirnya kita bantu Tasya untuk memberikan, ya Bu kalau minta tolong aja sih kalau misalnya ada influencer yang nonton ini gitu, minta tolong deh ya nggak bisa ya, dia juga mikirnya duit ya. Tapi kalau bisa tuh pilih-pilih gitu loh, sesuatu yang tidak membahayakan gitu, sesuatu yang tidak yang membuat kayak aku aja ya Mas ya, aku kan jualan lumpia ya gitu, aku tuh bener-bener hati-hati gitu. Ini ada isinya ini supaya tidak misalnya ada orang yang alergi dengan bahan-bahan yang aku pakai gitu kan. Kalau influencer tuh kayaknya kok ya nggak punya hati banget gitu loh, kayak nggak mikir gitu, Kak, terima-terima aja gitu. Perapih gigi gitu kan, perapih gigi instan gitu kan, lu nggak tahu itu apaan gitu, cuman buat buang duit doang gitu. Ketika kita yang ngasih tahu malah dia bilang, lu mau matiin rezeki orang, ya ampun gitu, lu jualan kayak gitu, gue nggak ngerasa rugi gitu, gue udah digaji sama pemerintah, gue digaji sama dapat uang dari masyarakat kan, dari pasien-pasien gue nggak perlu matiin rezeki lu gitu kan. Coba lu mikir dikit dong kalau jualan gitu kan ya. Kayak kita yang beres-beresnya gitu loh Mas ya. Dokter-dokter yang beres-beresnya yang pusing gitu. Kalau apalagi kalau yang udah kasus-kasus yang udah nggak bisa tertolong gitu kan. Misalnya kalau misalnya lu kasih obat ini deh, ternyata dia alergi dengan obat itu sampai sindrom Stephen Johnson lah. Itu kita yang ngelihat pasiennya, lu kata kita nggak punya perasaan gitu. Kita yang ngelihat tuh yang kesakitan di depan mata kita gitu kan. Atau yang pakai behel-behel kayak gitu, udah behelnya giginya hancur semua. Lu kata kita seneng terima duit dari hal-hal yang seperti itu? Enggak gitu. Ya terima duit sih alhamdulillah ya. Cuman yang namanya rasa hati itu, ya Allah, gitu. Kayak tetap ada rasa nyeseknya gitu kan. Nyesek banget. Kalau yang soal behel itu aku pernah nerima sendiri soal yang masih itu, jadi kayak ngeliat itu ya Allah mesti nyesek banget gitu rasanya tuh. Aduh ya Allah. Jadi tolong ya influencer mikir sedikit kalau mau ngiklan itu tuh. Aku masih belum punya kekuatan sih, baru 2000 follower. Hey, followernya Kortugi follow aku dong. Nah, iya tuh. Tapi gue follow, tapi Instagram isinya cuma masakan doang. Di Twitter deh lebih rame. Oh ya, Twitter rame banget. Di Twitter rame banget karena kadang suka ada yang halu-halu gitu kan, suka share-share soal masalah kesehatan lah, kayak gini, kayak gitulah. Jadi kayak suka mengadi-adi gitu. Aduh. Iya gitu Mas. Iya, gitu. Ini kayaknya udah hampir 1 jam nih. Nanti kalau udah 1 jam, mati itu Instagram tuh maksimal 1 jam. Mungkin closing statement aja kali ya. Dari aku ya. Boleh? Gantian nanti. Tunggu, ini tadi kan aku nge-tweet ya kemarin IG-an sama nyokap bisa giliran mau live bareng Kortugi gagal maning. Katanya konspirasi elit global. Asik. Iya, jadi setelah berhari-hari akhirnya kita bisa live di IG, walaupun dari IG aku ya. Jadi closing statement aku minta tolong aja untuk pengobatan itu benar-benar harus hati-hati banget. Jadi jangan asal sembarang minum obat. Kamu nggak tahu itu obat itu gimana, maksudnya harus masuk ke tubuh itu dalam keadaan apa, terus reaksinya dalam tubuh itu seperti apa, dosis yang tepat untuk tubuh kamu seperti apa, apakah itu berefek atau tidak pada penyakit kamu itu. Tolong jangan main-main lah gitu. Kalau misalnya memang lagi sakit banget, sakit gigi, bolehlah kalau misalnya minum obat-obat anti sakit dulu, penahan rasa sakit dulu yang ada di minimarket sekitar kamu, terus besoknya kamu bisa ketemu dokter gigi. Dalam kondisi kayak gini gimana dok? Dalam kondisi kayak gini insya Allah yang namanya puskesmas tetap ada pelayanan gigi gitu kan, walaupun mungkin beberapa masih membatasi tindakan, tapi at least
dokter sudah tahu, sudah ketemu sama dokter, sudah ngelihat langsung kondisi gigi kamu, jadi bisa diberikan obat yang tepat. Dan jangan sekali-sekali memberikan obat kamu, gitu kan, ke orang lain. Dan jangan memberikan saran tentang pengobatan ke orang lain. Saran itu, pergilah kamu ke dokter, pergilah kamu ke dokter gigi, pergilah kamu ke mana gitu, ke dokter apa ke mana gitu. Itu adalah saran. Tapi kalau minumlah obat ini, itu kalau bisa, kalau kamu tidak punya pengetahuan atas barang atau obat yang kamu berikan itu, sebaiknya jangan, daripada nanti ada efek samping di kemudian hari. Wong kita aja sebagai dokter yang ngasih obat, kadang pasien bisa alergi gitu, dan kita tahu itu, oh itu alergi, pengobatannya begini. Lah kamu, kalau kamu nggak punya ilmu tentang kesehatan, tentang medis, kamu coba-coba ngasih obat, nanti malah jadi fatal seperti itu. Itu aja sih, Mas. Oke. Closing statement dari aku nih, sedikit menambahkan bahwa tentang dokter gigi yang diduakan ini, entah dengan alasan apapun, misalkan dengan swamedikasi, nah itu kan ada karena ilmu cocoklogi di tengah masyarakat. Jadi cocokloginya seperti apa? Misalkan orang lihat kandungan baking soda di pasta gigi, kemudian dia ngambil baking soda yang ada di dapur. Nah itu kan cocoklogi yang pertama. Yang kedua, cocokloginya adalah ketika saya meminum obat dan sembuh, kemudian mengajarkan ke orang lain, dianggap penyakitnya sama dengan kebutuhan yang sama. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan obat orang lain digunakan diri sendiri dengan harapan efeknya juga sama. Nah itu kan menyamakan dan istilahnya menyepelekan atau menyederhanakan kasus masalah kesehatan. Padahal di kesehatan sendiri itu kita melihat segala sesuatunya sebagai individual. Jadi permasalahannya apa, individual. Kemudian solusinya apa juga tergantung dari permasalahan individu tersebut. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi buat masyarakat jangan menyamaratakan urusan kesehatan di diri sendiri, kemudian diterapkan di orang lain, begitu juga sebaliknya. Apalagi ngikut-ngikut influencer. Itu aja sih. Oke, 26 detik lagi. Oke, semua makasih ya, Mas Dan. Terima kasih sudah mau diundang. Jadi gue yang undang ya. Jadi karena emang ini kesalahan teknis aja. Oke, makasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.